Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Dika Nadia Henry sebagai instruktur home kursus makeup pada pertemuan pertama dengan klien saya Asra Agustina di sini. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari mengenai alat dan bahan dasar makeup. Dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan dan alat yang akan digunakan dalam makeup dan juga akan menjelaskan tahapan-tahapan penggunaan makeup. Untuk tidak memperpanjang kata-kata pembukaan, kita langsung saja mulai kepada pertemuan kita hari ini. Sebelumnya di sini saya izin bertanya kepada klien saya, apakah di sini sudah mengetahui alat dan bahan untuk makeup tersebut? Baiklah, saya sudah mengetahui beberapa dari alat-alat untuk menggunakan makeup. Baik, di sini klien saya sudah mengetahui beberapa alat dan bahan makeup. Untuk lebih memperdalamnya, kita mulai saja kelas pada hari ini. Baik, di sini saya akan memperkenalkan mengenai bahan makeup terlebih dahulu. Sebelum kita makeup, tahap pertama kita harus memastikan bahwa wajah kita itu dalam kondisi bersih dengan menggunakan facial wash atau cleanser. Tahap kedua, kita harus menggunakan moisturizer yang berguna untuk menutrisi kulit kita. Setelah kita menyelesaikan tahap skincare, kita langsung saja mulai ke tahap makeup yang pertama, yaitu kita yang pertama menggunakan primer. Primer di sini berguna untuk menutupi pori-pori yang terlihat dan menyamarkan pori-pori agar hasil makeup yang nanti kita hasilkan itu lebih smooth dan halus. Di sini saya menggunakan primer dari Emina Foranger karena ini lebih affordable untuk kantong mahasiswa. Selanjutnya, setelah kita menggunakan primer, kita menggunakan foundation. Di sini saya ada punya 3 tipe jenis foundation. Kita mulai dari tahap yang paling ringan. DD cream ini biasanya digunakan untuk sehari-hari. Sedangkan BB cream ini formulasinya lebih berat sedikit dari DD cream. Sedangkan foundation yang matte ini biasanya kita gunakan saat acara-acara yang mana formulasinya ini tebal. Jadi dalam penggunaan foundation itu disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah kita menggunakan foundation, di sini biasanya step selanjutnya yang saya gunakan yaitu menggunakan pensil alis. Di sini saya ada punya 3 jenis pensil alis. Menurut saya, untuk pembuatan alis, untuk belajar membuat alis tuh kita lebih mudah menggunakan pensil terlebih dahulu, basicnya ya. Pensil alis ini ada banyak sekali jenisnya. Ada yang seperti ini, ada yang pensil, ada yang pomade, yang dia tuh gel, lalu diaplikasikan pakai aplikator. Tapi menurut pendapat saya, yang paling mudah dalam pembelajaran membuat alis itu menggunakan pensil, karena kita langsung mengaplikasikannya. Setelah menggunakan alis, selanjutnya kita perlu mengconcealer alis yang telah kita buat agar terlihat rapi. Di sini saya menggunakan concealer dari Pixi. Concealer ini juga berguna untuk menyamarkan noda-noda atau bekas jerawat yang ingin ditutupi. Setelah kita menggunakan concealer, selanjutnya kita menggunakan bedak. Di sini ada 2 jenis bedak, ada bedak padat dan bedak tabur. Bedak padat ini untuk mengunci seluruh makeup yang sudah kita gunakan, untuk mengunci foundation yang kita gunakan. Sedangkan bedak tabur ini untuk membacking area-area yang berminyak seperti area-area di bawah mata, pipi, dagu. Berarti di saat kita sudah menggunakan bedak padat, selanjutnya kita menggunakan bedak tabur. Iya. Sebenarnya teknik makeup itu kan banyak. Ada orang yang menggunakan bedak tabur dulu baru bedak padat. Itu disesuaikan saja dengan selera.
Yang penting kita kan sudah mengetahui fungsi dari kedua ini. Ini untuk mengunci seluruh di muka, sedangkan ini untuk membakingnya. Oke, setelah kita mengetahui tentang bedak, di sini saya juga punya kontur. Kontur di sini berfungsi untuk memberikan garis tegas atau ilusi pada wajah, untuk memberi shading. Kontur ini biasanya digunakan untuk memancungkan hidung, di tulang pipi dan di dagu. Selanjutnya di sini saya punya eyeshadow. Kita masuk ke area mata. Di sini saya punya eyeshadow. Di sini ada banyak sekali varian dari eyeshadow ini. Sebelum kita menggunakan bermain warna di pemakaian eyeshadow, kita harus menggunakan basic dulu. Warna-warna seperti warna warm, sand, nude, ini adalah warna dasar. Jadi setelah kita menggunakan warna dasar, nanti ke warna yang lain tuh masuk jadinya. Jadi kita harus menggunakan basic dulu. Selanjutnya, untuk mempertegas mata, biasanya orang menggunakan yang lebih gelap atau yang lebih tegas di ujung kelopak mata. Di sini juga ada yang shimmer atau yang glitter-glitter. Digunakan untuk biasanya untuk memberikan glitter di ujung sampai tengah kelopak mata. Oke. Selanjutnya di sini saya punya bulu mata. Bulu mata palsu itu ada banyak sekali jenisnya. Ada yang tebal, itu sesuai dengan nomornya ya. Ada yang tipis, bisa digunakan untuk sehari-hari, sampai ke yang paling tebal digunakan untuk acara-acara. Untuk menempelkan lem bulu mata, tersebut tuh harus menggunakan lem bulu mata. Oke. Di sini saya juga punya eyeliner. Eyeliner untuk memberikan garis di atas kelopak mata, di atas bulu mata. Eyeliner tersendiri itu ada banyak sekali jenisnya. Ada yang spidol, ada yang pensil, ada yang kayak pomade itu dicelup juga, ada yang gel. Di sini saya menggunakan eyeliner spidol. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap maskara. Maskara ini berfungsi untuk melentikkan bulu mata, memberikan ilusi ketebalan di mata. Oke. Selanjutnya di sini saya punya blush on. Blush on kita gunakan untuk memberikan warna di pipi. Blush on tersendiri ini juga banyak sekali shade-nya ya. Disesuaikan saja dengan warna kulit. Oke. Selanjutnya di sini saya ada lipstick. Lipstick sangat banyak sekali jenisnya. Ada lip tint, itu paling ringan, biasa digunakan dalam sehari-hari. Ada lip cream. Lip cream itu dia dalam bentuk krim tapi mudah hilang. Ada lip matte, dia itu formulasinya seperti krim tapi itu dia susah hilangnya, tahan. Ada lipstick yang seperti ini, dia dalam bentuk stick. Ada banyak sekali jenis lipstick. Biasanya yang digunakan orang dalam make up formal atau make up yang tebal itu adalah lip matte atau lip cream. Oke. Dan yang terakhir di sini saya ada setting spray. Setting spray ini untuk mengunci hasil make up. Setting spray bisa digunakan sebelum menggunakan make up dan sudah menggunakan make up. Menurut kakak bagusnya di sebelum atau di sesudah? Menurut saya lebih bagus dua-duanya. Awalnya untuk agar semua produk ini lebih nempel ke muka kita, dan yang terakhir untuk mengunci seluruh make up. Oke. Saya sudah memperkenalkan seluruh bahan untuk make up di sini. Selanjutnya kita mempelajari mengenai alat yang digunakan dalam make up. Di sini saya punya beauty blender atau sponge. Sponge ini berguna untuk memblend foundation yang kita aplikasikan, memblend concealer juga bisa, memblend contour juga bisa, contour dalam, memblend blush on dalam juga bisa. Selanjutnya di sini saya punya brush.
Brush itu tentunya sangat banyak jenisnya sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Di sini saya punya banyak brush. Oke. Dari yang pertama saja, brush yang paling besar. Ini brush yang paling besar di antara yang lain. Biasanya ini digunakan untuk mengaplikasikan bedak, untuk memblend bedak seperti bedak tabur yang kita gunakan. Bedak padat kan kalau kita mengaplikasikannya pakai sponge itu dia tidak merata. Lalu kita ratakan dengan brush. Selanjutnya yaitu ada brush yang lebih kecil dari brush bedak. Ini biasanya digunakan untuk blush on, untuk mengaplikasikan blush on. Selanjutnya ini ada brush yang agak pipih, dimana di sini ini digunakan untuk mengaplikasikan kontur. Oke. Selanjutnya ini ada brush yang berbentuk seperti kipas, dimana brush ini digunakan untuk mengaplikasikan highlighter. Selanjutnya saya ada punya brush yang kecil-kecil seperti ini. Brush ini biasanya digunakan untuk mengaplikasikan eyeshadow, mengaplikasikan concealer, mengaplikasikan glitter, dan ada brush yang seperti sikat. Ini untuk menyisir alis. Oke. Di sini saya juga punya penjepit bulu mata, di mana ini kita gunakan untuk memberikan ilusi lentik, membuat bulu mata kita itu lebih lentik sebelum menggunakan maskara. Oke, saya pikir semuanya sudah saya terangkan dan saya jelaskan, mulai dari alat dan bahan makeup sederhana, dan juga sudah menjelaskan tahapan-tahapan makeup dari dasar sampai terakhir. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kakak untuk pertemuan kedua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.